Assalamualaikum. Hari ini saya akan melanjutkan kembali proyek yang akan kita bangun. Kemarin sudah kita jelaskan topologinya, kemudian saya jelaskan juga kemarin cara install Linux Ubuntu 20.04, kemudian saya jelaskan juga cara mengkoneksikan internet ke VirtualBox. Oke, hari ini kita akan sedikit banyak mengupdate dan menginstal software-software yang akan kita gunakan. Jadi kerja kita hari ini yang pertama kita koneksikan internet dulu ke VirtualBox VM. Itu yang pertama. Yang kedua kita akan update. Kita akan update Ubuntu servernya. Kemudian kita akan install Apache 2. Kemudian kita akan instalkan juga Icecache 2. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk project kita hari ini kita akan melakukan ini. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Yang pertama harus kita lakukan, kita harus koneksikan internet ke VM atau ke virtual machine atau ke VirtualBox. Oke, di sini internet saya sudah connect. Saya menggunakan kabel ya, kabel LAN langsung. Jadi kalian yang akan belajar nanti bisa menggunakan kabel LAN, bisa menggunakan WiFi, bisa juga menggunakan tethering HP. Itu sudah lengkap di video sebelumnya. Oke, internetnya sudah ada. Selanjutnya saya akan buka dulu Linux Ubuntu servernya. Di sini saya loginkan dulu. Relax. Passwordnya. Oke, tunggu sebentar. Oke, sudah. Saya sudah masuk. Ini saya clearkan dulu. Clear. Ini sudo su untuk masuk ke admin paling tinggi. Itu 234. Oke, selanjutnya saya cd, saya clear kembali. Oke, selanjutnya kita cek koneksi internetnya sudah masuk enggak ke dalam Linux Ubuntu di VirtualBox-nya. Kita cobakan dua parameter seperti ini. Ping 888. Enter. Oke, sudah bisa. Selanjutnya kita pingkan domain domain misalkan google.com. Oke, bisa juga. Kita pingkan lagi youtube.com. Oke, itu bisa dites apapun sih nama alamat websitenya. Yang terpenting dia bisa mereplay. Artinya kalau sudah ping 88 bisa, domain bisa diping, artinya sudah siap untuk update data. Untuk update data Linux Ubuntu sangat-sangatlah mudah. Perintahnya apt minget spasi update. apt minget spasi update kita enterkan. Tunggu sampai proses update data selesai. Oke, tunggu sebentar. Jadi apt minget update untuk mengupdate datanya. Jadi setiap di distro Linux banyak sih cara-cara untuk mengupdate. Nah, itu bisa kita masuk ke sources list untuk yang lebih detailnya. Jadi kita bisa mengganti mirrornya di sana di data sources list. Tapi di sini saya otomatiskan saja apt minget update. Nanti secara default akan mendownload data dari repository atau mirror Linux Ubuntu-nya. Oke, tunggu sebentar. Reading packet list done. Oke, seperti itu aja sih untuk mengupdate datanya. Sangat mudah ya. Update Ubuntu server selesai. Hanya menggunakan sintak apt minget update seperti itu. Oke, saya clearkan kembali. Selanjutnya tugas kita instalkan dahulu software-software yang akan kita gunakan nanti.
Jadi yang pertama kita akan instalkan Apache 2. Nah, jadi pasti kalian ingin tahu sih Apache 2. Apache 2 kita coba cek di internet ya. Pasti itu Apache 2. Apa itu Scash 2? Nah, seperti itu. Nanti kita cek di internet, di Google. Tunggu beberapa saat. Oke, jadi kita nanti akan banyak sekali kalau ada trouble, ada error bisa kita lihat di Google atau YouTube, banyak sekali di forum-forumnya. Oke, kita coba cari ya. Apa itu Apache 2 server? Oke, apa itu Apache saja. Oke, di sini server HTTP Apache atau server web www Apache adalah server web yang dapat dijalankan di banyak sistem operasi yang berguna untuk melayani dan memfungsikan situs web. Oke, jadi ketika Apache ini nanti diinstalkan, kita bisa menampilkan halaman web seperti itu. Oke, lanjut kita coba instalkan. Untuk menginstalkannya, perintahnya apt minget spasi install Apache 2, Apache 2. apt minget spasi install Apache 2 enter. Oke, ada do you want to continue, y or no, kita pilih y, enter. Tunggu beberapa saat, nanti otomatis kita akan mendownload software Apache 2-nya. Untuk di Linux Ubuntu, kita menginstalnya menggunakan koneksi internet. Untuk di Linux Debian, bisa juga enggak menggunakan internet, tapi kita harus mendownload Debian DPD1, Debian DP2, Debian DP3-nya. Jadi kalau di Debian itu sudah satu bundle, DPD1, 2, dan 3 itu ada isi software-softwarenya. Kan tapi di Ubuntu kita langsung menginstalkannya melalui internet. Oke, ini sudah selesai. Sangat mudah menginstal Apache 2. Tinggal apt minget spasi install Apache 2 seperti ini. Ini sudah selesai dan sudah terinstall. Oke, selesai. Selanjutnya tugas kita lihat lagi di Sublime. Install Apache selesai. Selanjutnya install Icecast2-nya. Sebelum kita install Icecast2, kita lihat dulu apa sih itu Icecast. Icecast. Icecast ya kita cari. Oke, di sini ada. Di sini Icecast adalah proyek media streaming yang dirilis sebagai perangkat lunak gratis yang dikelola oleh hip.org Foundation. Ini juga merujuk secara khusus ke program server yang merupakan bagian dari proyek. Intinya, Icecast ini adalah perangkat lunak media streaming yang diciptakan oleh Jack Johnny Moffitt dan Brad Rackfan di bawah hip.org Foundation. Icecast sengaja dibuat untuk umum dan tanpa berbayar, jadi siapapun bisa menggunakan dan memodifikasi. Intinya, untuk radio streaming kita menggunakan Icecast. Pasti ada pertanyaan, selain Icecast bisa menggunakan apa lagi? Nah, itu ada selain Icecast ada Shotcast. Kita cari lagi ya. Software streaming radio free Linux. Kita coba lihat di sini ada nggak.
Kita coba lagi. Jadi kalau ada internet, wah itu sudah sangat-sangat memudahkan kita. Di internet itu banyak sekali tutorial yang bisa kita pelajari. Di sini ada softwarenya tapi bukan ini sih. Akan tetapi secara keseluruhan yang saya tahu softwarenya itu ya Scase dan Shoutcase di sini. Mungkin ada Snapcase, tapi saya akan gunakan yang namanya Scase. Oke ya. Oke, lanjut kita langsung instalkan saja Shoutcase. Bukan Shoutcase tapi Scase. Oke, langsung aja ke TKP. Kita instalkan Scase-nya. Caranya bagaimana? Sangat mudah. Intinya ada koneksi internet di Linux servernya. Selanjutnya kita ketikkan perintah apt. Apt minget install install scase2. Oke. Y or no? Y. Tunggu beberapa saat hingga proses penginstalan nanti selesai. Di sini installnya langsung ke internet. Jadi kita menggunakan yang namanya software Scase. Oke, selanjutnya di sini ada muncul configuring in Scase2. Di sini kita configure Scase2, kita pilih yes, enter. Selanjutnya kita okekan lagi Scase2 hostname itu biarkan saja localhost, nanti kita ganti. Scase source password hack me aja, nanti kita ganti juga. Yang ini juga relay password tetap hack me, nanti bisa kita ganti di adminnya. Ini okekan juga. Jadi di sini saya mengajari cara penginstalannya saja. Nanti secara detail di video berikutnya. Kita akan atur IP, kita akan setting Apache di directory var www.html. Selanjutnya baru kita akan setting hostname-nya Scase biar bisa dipanggil nanti di Apache-nya. Oke, seperti itu. Sudah selesai. Sangatlah mudah seperti ya. Jadi kesimpulannya hari ini di tutorial ini kita harus ada koneksi internet untuk mengupdate Ubuntu server, menginstal Apache 2 dan menginstal Scase2. Jadi kemarin sudah kita ajarin internetnya bisa menggunakan LAN kabel, bisa menggunakan WiFi, bisa menggunakan tethering HP. Akan tetapi yang paling penting itu menggunakan jaringan NAT. Oke ya. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Apache-nya sudah terinstall, Scase2-nya sudah terinstall, Ubuntu servernya sudah diupdate. Oke, itu aja. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.